model itu masih saya harus pelajari lagi, ya, karena caranya, stepnya itu ternyata sangat berbeda dengan yang buku panduan yang buku rujukan yang saya punya itu. Karena yang buku rujukan yang saya punya ini kan tahun 2015 ya, dan sekarang tahun 2021 itu jadi ekspansi itu jadi sudah update yang sangat signifikan, sehingga mungkin beberapa perintah tool yang di sana berbeda dengan apa yang dulu ada gitu, dan apa yang saya lihat juga sedikit berbeda dengan apa yang dulu yang saya juga pakai juga ya. Jadi nanti kita coba latihan dengan stringnya saja ya, untuk melihat interaksi antara protein satu dengan protein yang lain, ya, contohnya saja ya. Jadi untuk yang pertama ini kita coba mencari data protein ya, gambar protein ya, dengan menggunakan NCBI ya. Bentar. Jadi saudara juga sudah bisa semua untuk install CN3D-nya, sudah bisa semua. Kemarin bisa semua untuk download sama install CN3D-nya. Aman, Pak. Oke, nggak ada kendala berarti ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang kita Pak, saya belum, Pak. dicoba Soalnya pas buka di Mozilla kayak nggak bisa juga, malah balik ke Google Chrome. Google Chrome juga nggak bisa. Oke. Untuk yang untuk installernya itu sudah saya kirimkan juga di Google Classroom, dicoba aja ya, itu bisa apa enggak nanti. Itu saudara tinggal download aja, nanti tinggal di setup aja nanti begitu selesai saya di download ya. Oke, untuk video share-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kita coba ya, kita coba dulu ya mencari data dengan menggunakan NCBI ya. Jadi ya seperti biasa untuk mesin pencarinya, yang pertama kita pakai NCBI ya, di sini. Nah, di sini kan ada database ini kan banyak macam-macam yang bisa kita gunakan secara spesifik ya. Kemarin kalau kita mau mencari di nukleotida, kita berarti tinggal klik yang nucleotide ini. Kalau misalnya protein bisa dengan protein ya, atau protein cluster, protein family model, itu banyak ya. Jadi bisa saudara tinggal cari secara spesifik ya. Nah, untuk yang ini kita coba pakai yang conserve domain ya, pakai yang conserve domain ini ya. Terus tinggal kita masukkan nama proteinnya ini ya. Mungkin dari saudara ada saran mau kita mencari protein apa? Bisa enzim, bisa hormon, apa saja, mungkin bisa ada saran apa yang mau dicari, silakan. Hormon insulin mungkin, Pak. Insulin ya. Oke. Kita coba insulin. Oke, nah di sini ada hormon, berbagai macam hormon yang mengarah ke insulin ya. Jadi kalau yang ini relasi family ini cuma hanya alignment-nya aja, pengejarannya aja ya. Nah, ini ada dua, ini IGF like sama insulin ya, insulin like growth factor ya. Kita coba klik yang ini ya, ini. Nanti kalau misalnya di consumer domain ini, saudara bisa mendapatkan berbagai macam informasi ya, informasi misalnya ini insulin like growth factor atau like family. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi fungsinya apa ya? Insulin disclose glucose concentration ya. Jadi masuk dalam keluarga family dari protein ya. Ada penjelasannya di sini. Kemudian ada citasinya juga, citasinya. Jadi di PubMed itu referensinya. Jadi kalau misalnya saudara mau mencari datanya, referensinya, tinggal diklik aja di sini ya, di open tab.
nanti diarahkan nanti apa namanya data-data apa namanya citasinya ya. Dan kita bisa ngeliat ini siapa yang mencitasinya ya. Oke. Nah di sini ada apa namanya sequence alignmentnya ya yang mirip dengan apa namanya insulin ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi formatnya di human. Nah, di sini kita bisa lihat struktur sama statistik ya. Statistiknya alignment-nya ada berapa? Ya, jadi alignment maksudnya penyecarannya ada 45 ya. Kemudian untuk strukturnya kita bisa download di CNPD. Nah, untuk mendownloadnya ya, saudara tinggal langsung klik ini saja ya. Setelah diklik nanti dia langsung turun nanti. Nah, langsung turun di sini nanti ya. Di sini. Jadi kalau misalnya saudara sudah install Cn 3D di laptop ya, saudara bisa langsung diklik aja langsung ya. Bisa langsung dibuka ya. Nah, untuk bukanya ya, biasa kita pakai Cn 3D. Ya. Jadi ini aplikasinya. Jadi kalau mau melihat bentuk suku 3 dimensinya, sudah tinggal klik aja file, open, sama buka data yang barusan kita download tadi ya, yang ini tadi ya. Ini. Kalau sudah nanti di open aja. Oke. Nah nanti akan keluar beberapa data ya. Jadi ini penjelasannya ya, definisinya ya. Terus summary-nya bagaimana ya. Kemudian kalau ini show reference panel ya, jadi ini PubMed ID-nya ya. Jadi kalau misalnya saudara tinggal klik ini, terus saudara tinggal launch saja. Nanti akan diarahkan apa namanya websitenya ya. Atau misalnya tinggal copy saja ya, tinggal copy saja. Nanti tinggal saudara masukkan ke, tinggal copy ID-nya, nanti tinggal langsung setting, bisa langsung ketemu nanti. Ya. Ya. Jadi ini apa namanya konsep domainnya ya, apa yang mana yang punya kemiripan. Jadi kalau yang ujung ini dia masih ada kemiripan dengan beberapa ya. Kalau yang di sini berarti di sini ada yang perbedaan dari yang di bagian atas ya. Oke. Nah di sini kan bisa ada lihat ya, bisa saudara lihat dari show everything, kemudian soal dan chain-nya ya. Kalau sound elegant domainnya bisa kita lihat ya. Ya. Jadi ini yang apa namanya bagian-bagian yang apa namanya yang terkonservasi ya gitu. Nah, ini yang tidak yang tidak terjajar ya, yang tidak apa namanya berikatan. Ya. Jadi CN3D ini hanya buat untuk apa, melihat suku 3 dimensinya aja ya, bukan untuk bisa melihat analisisnya. Jadi cuma bisa melihat gambarnya saja, mungkin juga mencoba dengan hal-hal yang lain juga. Ya, karena saya juga masih mempelajari juga untuk CN3D yang baru ini, ya, bagaimana cara membacanya juga. Ya. Dan kita coba yang lainnya, misalnya kita coba enzim amilase. Enzim amilase. Nah, ini sama ya untuk enzim amilase. Saudara misalnya mau mencari apa yang informasi yang mau apa yang ingin saudara cari ya, karena enzim amilase kan banyak besar ya, apa namanya banyak jenisnya ya, tergantung dari sumbernya mana ya. Jadi misalnya kita klik di CD0051 ya, caranya sama sih sebenarnya ya. Jadi bisa kita lihat di konservasi terseitnya ini ada citasinya ya, kemudian PubMed reference-nya ada ya, kemudian di bawah ini bisa lihat pastelnya ya, pohon filonya bagaimana gini. Jadi jenis-jenisnya banyak sekali untuk enzim amilase ya. Mungkin susah dilihat kalau gini, tapi bisa lihat ini banyak sekali macam-macamnya ya. Oke, jadi kita sama caranya ya untuk downloadnya seperti ini. Oke.
tinggal kita buka aja nanti datanya. Jadi kalau di view, kita bisa lihat misalnya seluruh dimensinya dalam bentuk animasi juga bisa, ya, di spin gini. Jadi bisa saudara lihat apa namanya struktur tiga dimensinya dari berbagai macam arah, ya. Kalau sudah apa, kalau mau tinggal dihentikan aja, di stop aja di sini. Nah, jadi bisa saudara lihat di sini apa namanya domain-domainnya, ya, yang apa namanya struktur tiga dimensinya. Ya. Dan jujur apa namanya masih kurang mengerti juga bagaimana cara membacanya juga, tapi bisa lah paling tidak saudara sudah mendapatkan bagaimana saudara cara mencari data struktur tiga dimensinya, ya. Jadi ini yang apa, alignment apa alignment domains, ya. Jadi ini yang saling berikatan satu sama lain, ya, residu amino, ya. Kalau misalnya kita buka di sini alignment chain-nya, ya, ini yang mungkin bisa berikatan satu sama lain. Mungkin di sini tempat strukturnya apa tempat substratnya juga masuk, ya, bisa juga seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa kita coba lagi cari lebih dalam lagi, ya, apa namanya maksud-maksudnya seperti apa ini, ya. Karena saya juga masih butuh banyak lagi mengenai molecular docking, ya. Jadi apa saya tidak begitu dalam mempelajari waktu itu. Oke. Selanjutnya kita juga sudah coba pakai NCBI. Sekarang kita pakai yang PDB, ya, protein data bank, ya. Jadi untuk PDB di sini, ya, ada di RS di apa ngambilnya di RCSD PDB homepage, ya. Tinggal diklik saja. Oke. Nah, di sini saudara cuma tinggal enter aja nanti, ya, karena untuk protein kita khusus untuk protein yang akan dicari, ya. Yang kita cari insulin, ya, insulin. Oke, kita pakai yang ini aja, ya. Nanti dia akan mencari sendiri nanti. Di sini ada banyak, ya, misalnya ini untuk hormon insulin, ya. Jadi ada insulin A chain sama insulin B chain. Dan ini struktur human insulinnya. Jadi struktur apa human insulin sebenarnya pendek dia apa hormonnya itu, ya. Jadi dia seperti yang saya bilang dulu, ya. Jadi insulin yang kita gunakan itu yang diperjualbelikan itu cuma ada dua, hanya ada dua, dia dua, insulin A sama insulin B. Jadi kalau misalnya dia apa mau digunakan, ini harus digabungkan terlebih dahulu antara insulin A sama insulin B, baru nanti dia baru punya fungsi, ya. Caranya sama kalau misalnya mau kita lihat, ya, misalnya di ini di 3 itu juga ya, atau di sini juga bisa, hanya di sini, ya, struktur of human insulin, ya. Kita bisa lihat di sini literaturnya ini kayaknya baru itu apa namanya publik. Ya. Kemudian kalau misalnya saudara mau download di sini tinggal download file, ya. Di sini ada banyak, ya, ada bisa dalam bentuk file sequence, PDB format. Nah, kalau untuk PDB format ini nanti bisa kita gunakan melihatnya nanti dipakai PyMol, ya. Karena PyMol nanti akan menggunakan formatnya PDB, ya. Kemudian kalau untuk melihat struktur tiga dimensinya bisa di sini, ya. Kita tinggal klik aja structure atau misalnya tinggal lihat di 3D view, ya. Ini
Jadi ini struktur insulinnya ya. Jadi dia hanya ada 21 asam amino ya. Nah, kalau misalnya saudara lihat di sini ada tulisannya G ini apa glutamat ya? Kalau G. Sepertinya iya, Pak. Glutan. Glisin, glutamin Q, asam glutamat E ya. Glisinnya G, berarti dari sini G. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau kita tinggal arahkan aja G-nya gitu. Nanti diarahkan di mana posisi yang di glisinnya. Nah, ini. Jadi ini ada awalnya ya, awalannya. Ya, kemudian bisa lihat di sini dia apakah glisinnya ini nanti punya residu apa tidak ya. Ini. Apakah dia berikatan dengan satu sama lain ya. Anda bisa lihat di sini kan yang titik-titik ini ya, titik-titik ini ikatan lemah ya, yang akan mempengaruhi dari bentuk struktur dari protein ya, seperti itu. Nah, tapi juga kita juga masih belajar sama-sama ya, bagaimana nanti ada hubungan relasi satu sama yang lain ya. Nah, di sini ada berbagai macam informasi ya, jadi bisa saudara lihat, bisa saudara pelajari apa yang ini ya. Kalau misalnya dikristalisasi ya, konten-kontennya bagaimana, ini data-data yang ada ya, bisa saudara pelajari juga ya. Tapi kita bisa lihat di sini penjelasannya dari sudut summary-nya sama 3D view-nya ya. Ini representasinya jadi nggak bisa ya. Nah, ini contohnya struktur dari protein yang antara enzim sama insulin ini sudah bergabung menjadi satu ya. Bisa saudara lihat di sini ya. Jadi klasifikasinya ya, ini adalah enzim hidrolase sama termasuk hormon ya. Kemudian untuk di ekspresi sistemnya ini di Escherichia coli BL21 ya, BL21 biasa ini. Jadi sel kompetennya yang digunakan untuk mengekspresikan, untuk memproduksi ini ya, enzim hormon ini itu di Escherichia coli ya, yang sudah di engineering juga ya. Kemudian ini ada macam-macam informasinya ya. Jadi molekul kontennya ya, total strukturnya berapa, jumlah atomnya berapa, kemudian protein uniknya berapa, ya, change-nya berapa ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini image-nya kalau kita melihat di strukturnya. Jadi dia ada berapa ini? 1010. Bisa dilihat di sini di human insulinnya posisinya dia di dalam sini ya. Di dalam protein di dalam enzim dia.
Oke, sampai di sini mengenai pencarian database untuk turbo 3 dimensi, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Eh, Tadi kalau misalkan kita mencari sequence asam amino di NCBI, terus kalau misalkan kita mendapatkannya dalam format pasta, itu bisa juga nggak Pak diterapin di Sentry, Pak? Bisa juga sih, cuman saya lupa caranya apa, makanya ngambil data Oh, mana gitu. Tapi biasanya kan kita bisa cari rujukannya ya. Biasanya kalau kita iya. tipe 3 dimensi kan kita sudah menganalisis ini enzim kita ini atau protein yang kita punya ini bisa dikategorikan apa gitu. Misalnya saudara mencari hormon, saudara di blast terlebih dahulu, apa namanya? Di blast dulu datanya saudara itu, datanya saudara nanti punya yang paling mirip bagaimana nanti kan sudah ketahuan, baru nanti kita input, kita coba cari 3 dimensinya ya. Ingat saya pernah gunakan ini, cuma saya lupa caranya bagaimana gitu. Oh iya, Kita iya coba Pak. cari nanti, kita coba cari lagi ya, apa di ekspasi apa di mana gitu. Jadi saudara cuma tinggal input apa namanya, langsung input data sekuen aminonya ya, sekuen asam aminonya, nanti tinggal dicari dan nanti keluar nanti yang mana yang paling mirip, ada seperti itu. Saya lupa apa di PDB segala macam ya, karena kalau di sini kan biasanya di apa namanya dia langsung ke database-nya ya, kita tinggal mencari apa yang ini ya. Iya, baik Pak. Nanti kita coba cari bareng-bareng juga nanti. Kalau misalnya saudara juga kalau ada punya waktu buat ngutak-ngatik juga nggak apa-apa, silakan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita coba lihat yang di ekspasi ya, di ekspasi. Ya, jadi untuk yang ekspasi ini Swiss plot ya. Oke, ini ekspasi. Jadi kalau ekspasi ini sekarang cara pakainya kita tidak perlu lagi cari langsung di spesifik ya. Gimana misalnya kalau mau cari proteomiknya atau transkromiknya, kita nggak klik salah satu dari ini, tidak perlu ya. Jadi saudara cuma tinggal cari apa namanya, cari proteinnya yang saudara ingin lihat ya, apa saja bisa gini, misalnya saudara mau ngambil sintase ya. Nah, cuman di sini kalau kita menggunakan ekspasi bisa mungkin protein yang kita mau cari itu sudah yang bisa mungkin spesifik mungkin ya. Jadi kalau sintase ini kan mesin pencari kan akan mencari semua data yang menyangkut tentang sintase, enzim sintase ya. Jadi datanya mungkin terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya saudara mencarinya yang secara umum misalnya dalam sintase ini ya, kita coba klik cari ya. Nah, nanti akan dicari sama ekspasi ya, mesin pencarinya. Nanti di sini kelihatan ini berapa hitsnya ya. Maksudnya hitsnya di sini ini adalah berapa macam data tersebut yang ada ya, yang match dengan apa yang kita cari gitu. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, sudah didapatkan beberapa hitsnya ini ya. Jadi baru kita pilih yang mana yang mau kita lihat gitu. Misalnya yang mau kita lihat sekarang itu yang stringnya. Jadi interaksi antara protein satu dengan protein yang lainnya. Gitu. Misalnya bisa lihat kita di sini ya, hitsnya ya. Nah, kalau data pencariannya terlalu banyak ya, nanti dia tahu seperti ini, itu money head ya. Jadi data query-nya itu terlalu banyak sehingga data apa yang kita cari itu tidak spesifik ya, dan datanya terlalu banyak, ini di atas 5.000 ya. Nggak mungkin kita misalnya mau mencarinya satu persatu kan nggak mungkin ya.
ada data sebesar di atas lebih dari 50.000, saudara mau cari satu-satu kan juga membuang-buang waktu ya. Oleh karena itu maka kalau misalnya kita menggunakan ekspasi, nama proteinnya ya atau nama protein yang ingin saudara cari itu sebisa mungkin lebih spesifik ya. Nah, jadi kita go back aja. Nah, coba kita pakai yang agak spesifik ya, misalnya prostaglandin sintase, misalnya seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita searching ya. Kita coba sekarang kita mau lihat yang di screen-nya aja dulu ya, di protein interaksinya ya. Bisa kita lihat di sini ada 178, kemudian sis modelnya ada 439 ya. Kita klik dulu di sini string ya. Jadi string ini fungsinya adalah kita mau melihat enzim yang kita cari itu bagaimana hubungan atau interaksinya dengan protein-protein yang lain yang masih satu jalur dengan dia, maksudnya dalam proses metabolismenya. Ya kan, karena protein satu dengan protein lain kan kadang kan merupakan salah satu jenis rangkaian proses metabolisme. Ya, kita bisa mau lihat bagaimana hubungannya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada banyak ya matchingnya ya. Kita mau lihat yang mana yang paling menurut kita paling mendekati ya. Jadi kalau misalnya saudara mau pilih nomor 2, misalnya tinggal klik aja ya. Atau misalnya mau mencari data lain selain Homo sapiens, misalnya, jadi saudara bisa tinggal klik next ya. Nah, nanti akan bisa dicari sesuai dengan apa yang saudara mau, misalnya mau cari di Pongo, orangutan, atau di ratus ya, terserah saudara ya, apa yang saudara butuhkan ya. Tapi sekarang kita coba di di Homo sapiens terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau yang ada sesuai dengan saudara cari itu, setelah itu baru tinggal klik continue ya, continue. Nah, setelah ini kita bisa lihat di sini di more ya. Nah, kalau di more lebih banyak lagi datanya ya. Jadi kita nggak ini, kita cobain di sini aja ya. Nah, di sini kan prostaglandin sintasenya ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan dengan protein-protein yang lain, misalnya protein VCP atau PTG. Jadi saudara tinggal klik aja di sini, bisa kita lihat ini ya. Nah, di sini adalah berbagai macam informasinya ya. Misalnya PTGSE2 ini, protein prostaglandin sintase ini ya. Jadi fungsinya apa? Dia mengkatalisis konversi dari PGH2 menjadi yang lebih stabil ya. Misalnya seperti itu. Indikatornya bagaimana? Kemudian di sini ada sumber-sumbernya ya, sumber-sumber citasinya juga. Kalau misalnya mau cari data gene bank-nya, bisa saudara lihat di RefSequen, atau di Unicode-nya, atau di mana bisa saudara cari ya. Yang di sini adalah struktur dari PDB structure-nya ya. Ini adalah CNA-nya. Mas saya nggak tahu ini bagaimana cara ngeceknya ya. Tadi sudah saya coba, cuma mas ini masih agak kesulitan tadi ngeceknya bagaimana. Mungkin ini masih saya harus pelajari juga ya, saudara juga bisa pelajarin ya, karena membaca suatu data yang banyak di sini mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan. Ya, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan data yang apa kita inginkan. Nah, kalau mau di-download bisa tinggal download. Ya, filenya apa? Ini data-data yang besar juga ya. Ya, jadi networknya ya linknya ini besar ya, sampai 43 GB. Ya, jadi makanya mencari suatu jenis protein itu penelitian itu ya memang membutuhkan data yang besar juga ya. Jadi di sini kalau saudara mau melihat datanya, di keywords-nya mungkin bisa kita lihat. Karena ini saya juga masih baru juga di ekspasi ini ya, mencari datanya karena ada memang sekarang tidak saya buka, jadi mungkin banyak beberapa tools-toolsnya yang ada di sini yang mungkin belum saya pahamin juga gitu. Jadi kita coba belajar bareng-bareng juga ya.
Oke. Sampai di sini mengenai ekspasi ada yang mau ditanyakan ya. Dan kalau bisa juga kita nanti mau lihat di sus modelnya ya juga di sini ya. Cuman ini agak berbeda dari yang biasa saya gunakan. Tadi juga sudah saya coba pakai. Jadi saya kurang tahu ini bagaimana caranya ya. Sudah saya klik juga, agak berbeda juga dengan apa yang biasanya saya lihat yang dulu itu. Jadi masih bingung saya bagaimana cara melihatnya gitu ya. Nanti mungkin saya bisa pelajari lagi lebih lanjut gitu ya. Tapi paling tidak saudara sudah tahu bagaimana cara mendapatkan data ya struktur tiga dimensi yang ada di sini. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai latihannya ini, praktik mencari datanya ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya coba masukkan dulu ke teori dulu ya mengenai molecular docking ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan mengenai melihat atau mencari struktur tiga dimensi dari protein? Belum ada, Pak. Oke, yang lain ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, ya, mungkin nanti kita bisa belajar lebih lanjut ya di lain waktu ya di pertemuan berikutnya ya. Saya juga belajar lagi bagaimana cara menggunakannya. Ya. Sekarang kita coba masuk ke docking ya. Oke. Jadi untuk mengenai envelope docking ini, ya kalau dari PPT yang saya dapat kemarin ini sebenarnya cenderungnya lebih ke arah untuk farmasi ya. Jadi salah satu aplikasi untuk molecular docking ini ya di bidang farmasi itu dia mau melihat kecocokan antara protein target dengan zatnya yang akan didockingkan ke protein targetnya ini ya, sehingga nanti mungkin protein yang target ini mungkin jadi bisa dinonaktifkan atau mungkin bisa di apa ya di apa ya di diinhibisi apa di mana gitu dengan luas, sehingga nanti mungkin suatu proses metabolisme itu mungkin bisa diaktifkan atau misalnya dihambat ya, tergantung nanti fungsi dari drugnya ini ya terhadap protein yang menjadi protein targetnya ini. Jadi ini sebenarnya lebih fokus ke arah farmasi, tapi kita juga coba mencarinya secara kajian umum saja ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai molecular docking ini, berarti ini adanya interaksi ya, interaksi antara protein satu dengan protein yang lain ya, atau dengan protein yang satu, protein target ini dengan molekul-molekul lainnya yang saling berinteraksi ya, yang saling komplementer sehingga dia terjadinya proses namanya docking ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri nama molecular docking ini diistilahkan sebagai penambatan molekuler ya, di mana maksudnya di sini ada suatu molekul yang nanti akan menempel pada protein ya, pada protein target ini. Nah, yang mau kita lihat itu molekul tersebut itu nanti akan menempel di mana ya, di mana misalnya apa posisinya, di atas apa di bawah atau mungkin di posisinya di dalam di dalam rongganya gitu ya, sehingga nanti akan terjadi yang namanya kompleks ya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, seperti yang saudara ketahui juga bahwa struktur
protein tersebut juga kan ketika dia terjadinya folding itu dipengaruhi oleh berbagai macam gaya atau ikatan yang ada yang terjadi ya. Umumnya yang mempengaruhinya itu adalah ikatan-ikatan lemah ya, misalnya seperti ikatan van der Waals, kemudian ikatan hidrogen yang sedang terjadi, kemudian adanya gaya elektrostatik ya, muatan yang ada di dalam suatu protein ya, itu yang akan membuat bentuk atau shapingnya dari struktur protein tersebut ya. Jadi misalnya kalau protein A, protein B, kalau dia saling komplementer ya, masih ada saling kecocokan, maka dia akan saling menempel ya, docking gitu. Kalau misalnya dia punya komplementer yang atau misalnya kecocokan yang mungkin dia bisa mempunyai untuk suatu fungsi ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya itu ya sama seperti mungkin kita belajar mengenai enzim segala macam. Jadi protein itu pada dasarnya intinya kita ketika docking ini kita memahami apa itu yang namanya teori lock and key ya, gembok sama kunci ya. Nanti kita coba lihat ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi folding itu ya di sini, mungkin di sini nggak begitu kelihatan. Kita lihat di sini. Nah di ini ya. Nah ini ya, jadi yang titik-titik ini adalah ikatan lemahnya ya. Ini kalau yang hijau-hijau ini ya, yang saling satu sama lain ini adalah residu aminonya ya. Mana nanti antara amino satu dengan amino yang lainnya itu ketika proses folding terjadi dia akan saling berikatan dengan namanya ikatan lemah ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi yang warna pink ini bisa dikatakan sebagai ikatan lemah ya. Ini akan membentuk struktur dua dimensi dari protein ya. Kalau misalnya nanti berikatan dengan yang lain, misalnya molekul, dia bisa menjadi struktur tersier atau yang lain ya, tergantung nanti besarannya bagaimana ya. Dan juga di sini ada end cap sama off cap ya. Jadi di sini N-nya bisa jadi yang awalan ya, awalan peptidanya ya. Oke. Nah, di sini ada contohnya ya, jadi struktur dari nikotin reseptor ya. Jadi kalau dia bisa kita lihat di sini ya, ini sel kompleksnya ya, struktur kompleksnya ya. Jadi di sini ada yang namanya ligand binding domain ya. Jadi di mana itu posisi suatu molekul itu bisa menempel pada protein ya. Cuma saya masih belum paham ini maksudnya apa. Ya mungkin bisa dicari juga ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah binding setnya ya. Ini contohnya adalah struktur dari quaterner, misalnya lebih dari satu protein atau dua protein ya. Ini contohnya adalah tersier ya. Jadi bisa dikatakan, jadi kalau misalnya molekul docking itu kita mau melihat ya suatu protein itu, struktur protein itu bagaimana ketika ada suatu molekul yang kecil atau molekul lainnya itu dia bisa bisa menempel, posisinya bisa menempel itu di mana ya, karena erat sama kaitannya nanti terhadap fungsi dari protein yang akan kita pakai, itu apa yang kita akan analisis gitu. Jadi kalau misalnya dia berarti berada pada posisi yang pas, nanti bisa jadi nanti aktivitasnya menjadi semakin baik ya. Atau misalnya kalau dia digunakan sebagai inhibitor, nanti fungsinya sebagai inhibitor itu mungkin juga semakin baik ya. Nah contoh, jadi maksudnya di sini ada ligan di sini ya. Jadi ligan itu adalah semacam molekul kecil ya, kalau yang saya baca semacam molekul kecil yang nantinya dia itu akan memberikan semacam donor ya, donor elektron terhadap protein ya, protein kita. Jadi misalnya kalau ada suatu protein ya, suatu protein itu kadang meskipun dia ada komplementer atau tidak, bisa jadi dia tidak akan saling berikatan satu sama lain ya. Nah, kalau ada ligan ya, ligan itu kan semacam kayak penempelnya ya. Jadi kalau ada ligan, misalnya ini protein, dia ada ligan di sini. Nah, nanti ada protein lain yang mungkin yang saling berinteraksi, ada kecocokan gitu, nanti juga akan menempel seperti itu. Contohnya seperti di sini nih, di gambar B ini ya. Jadi protein A dengan protein B dia akan menempel ya di antara yang saling dimana nih ligannya yang akan membantu untuk menempelkannya. Jadi semacam penjembatannya untuk protein A sama protein B itu bisa bisa menjadi docking gitu, sehingga nanti
kalau dia sudah menyatu menjadi toxin, nanti ligannya itu akan berada di dalam protein tersebut ya. Oke, nah ini adalah contoh dari ligan ya. Di sini dia ngasih contoh ligan itu adalah nikotin ya. Jadi nikotin ini dia punya afinitas yang sangat besar terhadap reseptor ini ya, reseptor yang NACHR ini ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita melihat di drug itu ya, nikotin itu kan reaksinya sangat cepat ya. Jadi yang NHCR yang ada dalam tubuh kita itu nanti akan berinteraksi dengan ligan di sini, mungkin bisa mempercepat suatu reaksi metabolisme dalam tubuh kita. Misalnya bisa terjadi kayak ya, kalau nikotin sudah tahu mungkin bisa halusinasi itu bisa dengan cepat ya. Kemudian bisa membuat orang tenang gitu ya. Jadi karena efektivitasnya sangat tinggi ya, karena dia ligan nikotin ini punya afinitasnya yang sangat tinggi terhadap reseptor yang ACHR tadi, yang reseptornya tadi itu, sehingga mungkin reaksi reaksi biokimianya juga semakin cepat dan juga semakin efektivitasnya semakin tinggi ya. Nah di sini kita bisa lihat ya nikotin bindingnya ya. Nah di sini ada ada asam amino ya, residu amino ya. Jadi dia nikotin itu ya, dia ini terhubung terhadap dengan ikatan hidrogen ya, karena suasana di sini adalah hidrofobik ya. Jadi dia ikatan hidrogen yang terjadi antara nikotin dengan residu amino yang ada di sini ya, dia akan berkaitan dengan satu sama lain ya. Misalnya di sini dia menunjukkan bahwa di serin 349 juga berikatan dengan nikotin, kemudian triptopan 350 ya di sini juga akan berikatan ini ya. Jadi maksudnya di sini ini sebenarnya adalah rangkaian dari asam amino ya. Katakanlah di sini adalah peptidanya ya, di sini adalah residu aminonya. Nah, aminonya dengan amino-amino ini yang akan berikatan dengan nikotin ya. Jadi kalau misalnya saudara ada pernah baca misalnya posisinya di serin, misalnya serin 39. Ini maksudnya adalah posisi serin ya, nama aminonya ya, aminonya serin yang berikatan di posisi alignment nomor 39 ya. Ini misalnya ada 1 sampai 500 ya urutan asam amino, urutan amino ya, amino di peptidanya saudara. Nah, ini serinya nih ada di urutan nomor 349. Kemudian di triptopan nomor 350 misalnya. Jadi ini saling berdekatan ya. Nah, mungkin karena dia saling berdekatan ini ada residu aminonya ya yang bisa berikatan dengan nikotin, maka nanti akan nikotin ini akan menempel di posisi seperti ini ya. Sama di tempat yang lain, misalnya di metionin sama leucine juga saling komplementer ya, bisa berikatan dengan ikatan lemah juga. Dia juga mungkin bisa akan berikatan dengan nikotin itu, seperti itu ya lihatnya. Nah ini contoh figur nama interaction ya, dengan antara triptopan dengan nikotin ya. Jadi di sini bisa banyak ya nikotinnya. Nah, kemudian kita juga bisa bisa baca juga bahwa interaksi protein itu juga tidak hanya tidak hanya protein saja, ada berbagai macam ya. Ada interaksi antara protein dengan DNA ya, di mana di sini DNA dikenali oleh protein ya, tergantung dari kelasnya juga ya, sehingga nanti terciptanya nanti kompleks antara protein DNA ya, yang sesuai dengan komplementernya itu ya. Jadi ini DNA-nya ya, yang warna biru ini ya. Kemudian ini yang ungu yang lainnya itu proteinnya yang akan saling berikatan ya. Kemudian juga ada yang namanya protein DNA interaction ya, sama seperti itu juga ya. Jadi dockingnya protein itu dengan DNA ya. Kemudian juga ada yang dockingnya protein dengan ligan ya. Jadi ligan binding itu ya, jadi ligan itu kan merupakan small molecule ya, yang biasanya akan berikatan di dalam suatu rongga protein ya. Karena apa? Karena nanti ligan ini punya fungsi berbagai macam-macam ya. Bisa juga sebagai aktivator, bisa sebagai inhibitor, kemudian juga bisa melakukan regulasi misalnya untuk sebagai proses transportasi yang ada dalam protein ya, seperti itu ya. Tapi kita bisa lihat ini contohnya adalah bisa sebagai aktivator ataupun sebagai inhibitor ya. Karena ligan itu kan modelnya macam-macam ya, tergantung nanti fungsinya terhadap protein target itu ya. Nanti kita coba lihat ya. Contohnya itu di
Nah, di sini ya. Nah, ini adalah contoh dari protein drug interaction ya. Jadi drug ini ya merupakan ligand ya, merupakan molekul kecil ya. Dan sesuai dengan yang biasanya kita bicarakan mengenai teori lock and key ya, gembok lemah kunci, kalau dia tidak saling komplementer, maka dia tidak akan bisa apa namanya tidak akan saling tercipta yang namanya kompleks satu berikatan satu sama lain ya. Nah, misalnya di sini ya, contohnya seperti ini. Ini adalah protein A ya. Nah, protein A ini kalau misalnya nanti dia berikatan dengan molekul lain ya, ini mungkin dia akan masuk ke dalam proses metabolisme atau pathway yang mengakibatkan mungkin suatu penyakit ya. Jadi di sininya disease protein. Jadi mungkin ini adalah protein yang menyebabkan suatu penyakit itu. Kalau misalnya nanti dia apa namanya berikatan atau binding dengan molekul lain yang saling komplementer, kemudian dia masuk ke proses pathway atau metabolisme, misalnya ke kanker misalnya itu. Jadi proteinnya ini nanti akan apa namanya yang akan menjadi pemicu suatu penyakit gitu. Nah, kalau misalnya ada drug ya, drug di sini, drug itu ukurannya kecil aja ya. Nah, drug ini misalnya dia cukup masuk ke dalam salah satu rongganya kecil ini saja ya, ya sebagai ini ya. Jadi fungsinya dia sebagai sebagai inhibitor ya. Jadi ketika nanti protein A disease ini yang menjadi pemicu suatu penyakit ya, di apa namanya didekatin sama yang namanya drug ya atau obat ini ya, maka nanti dia kalau dia bisa komplement dengan ini dengan drug ini dengan protein ini, maka dia akan menempel di sini ya, sehingga akan menjadi yang namanya drug protein complex. Akibatnya apa? Nanti kalau misalnya ada molekul lain yang misalnya komplementer dengan ini ya, dia tidak akan bisa masuk gitu, tidak akan bisa masuk ini. Karena apa? Dia karena sudah ditempatin ini. Karena apa? Apa namanya? Gemboknya apa namanya apa strukturnya ini sudah berubah dan nanti dia tidak bisa ditempatin ya, sehingga nanti kalau misalnya nanti drug ini menghambat apa namanya proses binding protein A dengan molekul lain yang akibatnya mungkin proses metabolismenya bisa ditekan gitu, apa misalnya diinhibitasi gitu, misalnya ada suatu yang mengakibatkan suatu penyakit ya. Jadi itulah salah satu contoh mekanisme bagaimana obat itu bekerja ya secara biokimia. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita coba memahami aja model teori lock and key-nya aja, apa namanya kunci dan gemboknya. Jadi misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya dia tidak ada drug itu semacam kayak gembok sama kunci ya. Jadi kalau misalnya ada gembok sama kunci yang saling komplementer ya, jadi begitu dia masuk ya, itu bisa dibuka dia. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya ada drug ya, katakanlah drug itu misalnya semacam kayak kalau misalnya saudara di pintu, ya di gagang pintunya saudara itu kuncinya itu saudara kasih ya apa namanya kasih permen karet lah di apa namanya di tempat masuknya kunci itu ya, tempat masuknya kuncinya atau gemboknya itu. Nah kalau misalnya ada kunci ya, kemudian apa namanya ada gagang pintu ya protein ini yang misalnya sudah dikasih ditempelin sama permen karet atau ini di ujungnya ini, apakah nanti kuncinya bisa masuk? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena ada yang namanya karena terhalang sama suatu benda atau molekul apa benda asing gitu. Nah kalau dalam hal ini molekul benda asingnya atau molekulnya itu adalah protein ya, sehingga nanti dia tidak bisa yang komplementer, nanti mungkin atau molekulan atau protein yang apa yang komplementer jadi tidak akan bisa menempel di sini ya. Jadi begitu model cara kerjanya suatu jenis obat. Tapi obat juga macam-macam apa namanya cara kerjanya. Ya ini ada salah satu dari contoh manfaat dari molecular docking di bidang farmasi ya. Jadi ini apa namanya jadi di sini ya bisa lihat di sini ya yang kuning ini adalah protein. Kemudian drug ya, drugnya ini yang warna biru ini yang akan menempel di sini ya. Sehingga nanti dia juga tidak hanya fungsinya berubah, tapi juga mungkin strukturnya juga berubah ya. Akibatnya strukturnya berubah apa? Nanti mungkin ada molekul lain yang seharusnya komplementer menjadi tidak komplementer, tidak bisa berikatan satu sama lain ya. Sehingga nanti bisa terjadi proses interferensi ya, interferensi terhadap suatu pathway atau jalur metabolisme yang mungkin kalau dia tidak dihalang sama obat ini dia mungkin bisa mengakibatkan satu penyakit. Nah, tapi kalau ada obat ini ya mungkin bisa dihalang apa namanya proses metabolismenya seperti itu.
Jadi binding itu ya binding insertion itu bisa jadi perubahan juga ya. Nah, contohnya seperti ini ya, induced state of hexokinase dengan glukosa ya. Setelah dia berikatan dengan glukosa ya. Jadi di sini ya enzim, katakanlah di sini adalah enzim hexokinase ya. Nah, di sini adalah active site-nya ya. Maksudnya active site di sini adalah tempat di mana nanti substrat itu akan menempel ya, sehingga nanti akan terjadi yang namanya kompleks enzim substrat ya, baru substrat ini nanti akan dikatalisis menjadi produk ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau dia dalam keadaan yang biasa gitu, dia nanti substrat akan masuk ke dalam active site-nya ini dari satu enzim ini, sehingga nanti akan terjadi kompleks, baru nanti akan mendapatkan produk ya. Nah, di sini saudara juga bisa lihat, katakanlah di sini ya, di sini ada yang bentuk cekungan seperti ini. Katakanlah di sini bisa jadi ini merupakan salah satu posisi letaknya sebagai aktivator atau inhibitor ya. Jadi aktivator atau inhibitor juga bisa disebut dengan merupakan protein atau molekul lain ya. Sehingga nanti kalau misalnya dia juga docking dengan enzim ini, katakanlah enzim hexokinase ini, katakanlah di sini ada aktivator ya, ada aktivator, kemudian dia nanti menempel di sini, kemudian nanti ada substrat masuk ke sini ya, bisa jadi karena nanti ada aktivator sini, nanti kerjanya enzim itu bisa meningkat ya. Katakanlah misalnya kalau dia dalam keadaan normal tidak ada aktivator ya, bisa jadi nanti proses katalisis ini misalnya kalau misalnya dia dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 detik, mungkin dia kalau misalnya tidak ada aktivator, mungkin dia bisa hanya menghasilkan 1 produk. Nah, tapi kalau ada aktivator di sini, dia bisa menghasilkan produk lebih dari 1 dalam waktu yang sama gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalnya ada inhibitor ya, inhibitor kan ada 2 ya, yang seperti kita ketahui. Ada yang namanya inhibitor kompetitif sama non kompetitif ya. Nah, kalau ada inhibitor non kompetitif, misalnya di sini ya, ada inhibitor non kompetitif menempel di sini ya. Kemudian ada substrat masuk ke sini ya. Nah, hasilnya apa kalau misalnya ada inhibitor? Bisa jadi nanti kalau misalnya ada inhibitor, nanti proses katalisisnya berlangsung lebih lama ya. Misalnya kalau misalnya dia tidak ada inhibitor, ya mungkin nanti proses katalisisnya berjalan dalam waktu misalnya 1 detik. Nah, kalau misalnya ada inhibitor nanti di sini ya, mungkin proses katalisisnya berjalan misalnya sekitar 1,2 detik ya. Itu misalnya kalau inhibitornya secara non kompetitif, maksudnya dia tidak masuk ke dalam setnya. Nah, kalau misalnya inhibitor kompetitif, berarti nanti inhibitornya itu akan masuk ke sini juga ya. Nah, kalau akibatnya apa kalau misalnya inhibitor ini masuk ke dalam sisi aktifnya dari enzim ini, akibatnya adalah substrat tidak bisa masuk ke sini ya, sehingga nanti proses katalisis juga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Itu yang namanya non kompetitif ya. Kompetitif ya. Nah, jadi ini adalah definisinya ya. Jadi pada dasarnya ya molecular docking itu adalah bagaimana caranya kita memprediksi struktur dari kompleksnya protein itu ya, intermolekular kompleks ini ya, yang terjadi antara 2 atau lebih molekul yang saling komplementer, yang saling berkaitan satu sama lain ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada antibodi ya, pasangannya pasti antigen ya. Kita mau memprediksi di mana nanti antigen itu akan menempel ya. Misalnya di sini ya, di sini bisa dilihat misalnya antibodi, kemudian antigennya menempel di sini ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa analisis ya, kenapa dia bisa di sini, kenapa dia tidak di sini ya. Bisa jadi nanti kalau misalnya antibodinya ini komplementer di antigennya di sini masuk di sini, mungkin dia afinitasnya lebih tinggi daripada misalnya dia masuk ke sini ya. Sama dengan enzim juga ya, enzim ya seperti yang kita ketahui ya, prinsipnya sama dengan kayak proses model lock and key juga ya. Jadi kalau misalnya di enzim itu kan pasti punya yang namanya active site ya. Kalau dia ada active site, kemudian substrat yang komplementer dengan dia, maka dia akan masuk ke sini ya, sehingga nanti baru terjadi yang namanya kompleks enzim substrat, baru nanti bisa didapatkan produk ya. Atau lain juga misalnya sebagai salah satu transport ya, di transport. Jadi molekul protein juga bisa sebagai transportasi ya. Jadi kalau ada molekul, nanti kalau dia saling komplementer dia juga akan menempel di sini, baru nanti bisa ditransportasi ya. Atau mungkin bisa sebagai reseptor sama signaling ya. Nah, maksudnya di sini mungkin contohnya itu adalah kalau misalnya ada suatu protein ya, nanti kalau misalnya nanti ada molekul yang bersifat sebagai signaling itu ya.
nanti menempel di sini misalnya sebagai ligand itu, nanti baru dia nanti bisa memanggil atau mensinyal interaksi antara protein yang lain yang mungkin bisa saling berhadapan dengan, yang bisa saling berikatan dengan dia ya. Jadi kalau misalnya ada reseptor, tapi kalau misalnya nggak ada signal itu, ini mungkin protein targetnya mungkin dia tidak bisa menempel di situ gitu, karena tidak ada sinyalnya yang pemberi sinyal. Nah kalau misalnya ada pemberi sinyalnya, sinyalnya itu menempel, nanti mungkin ada protein-protein yang menjadi target itu dia bisa berikatan dengan reseptornya ini ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi pada dasarnya molekul itu kita memprediksi ya bagaimana nanti suatu protein itu nanti kalau misalnya ada molekul yang mendekati dia, itu nanti dia tuh posisi menempelnya itu pada posisi sebelah mana itu, apakah ada sebelah kiri, sebelah atas, sebelah kanan, atau sebelah bawah. Ya analoginya seperti itu ya. Karena kita mau dicari nanti posisinya ketika dia nanti terjadinya docking itu, misalnya itu di mana posisinya dia paling menghasilkan efektivitas atau affinity-nya yang paling tinggi ya, sama dia paling stabil di mana gitu. Kalau dia nanti ternyata kita ketahuan ya dari beberapa eksperimen ternyata posisinya yang paling stabil itu di atas, efektivitasnya juga lebih tinggi di atas juga, berarti kecocokan dockingnya itu berarti posisinya berada di atas itu. Jadi bisa kita prediksi ya. Dan ini memainkan peranan penting misalnya dalam pembuatan obat ya. Karena kalau kita mau membuat obat ya, yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana obat itu ketika nanti dimasukkan ke dalam tubuh ya, dikonsumsi dalam tubuh nanti akan bisa dengan cepat menempel pada protein targetnya ya, protein targetnya yang mau diserang gitu, maksudnya diinhibisi atau diaktifasi ya, tergantung nanti fungsi dari obat itu apa ya. Jadi ini definisinya dari molekul docking ini ya. Jadi untuk pendekatannya kita bisa menggunakan in silico ya, menggunakan berbasis komputer. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi konformasi ya dari ikatan yang ada, pembentukannya itu. Kemudian prediksi terhadap binding affinity-nya. Maksudnya seperti itu. Jadi posisinya itu di mana yang paling efektif posisinya itu. Ya, jadi karena apa? Karena molekul kan bisa menempel di mana saja dia, tergantung nanti posisinya yang komplementer di mana. Ya, tapi kan juga harus tahu nanti posisi yang komplementer itu site-nya yang mana yang paling aktif, yang paling efektifnya paling tinggi gitu. Makanya kita bisa prediksi dengan melakukan screening juga seperti itu. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh-contoh molekul dockingnya ya. Jadi disebut aja dengan sebagai molekul ya atau ligand itu ya. Jadi kalau protein target ya dengan small molecule atau molekul kecil, misalnya enzim dengan substrat ya. Jadi enzim ini nanti akan akan menangkap substrat yang menjadi targetnya dia ya, karena dia bekerja spesifik ya, sehingga nanti akan terjadi yang namanya kompleks enzim substrat, baru nanti dihasilkan produk ya. Tapi perlu ketahui juga kalau misalnya enzimnya terlalu kecil, sedangkan substratnya terlalu besar, itu juga bisa berakibat ya substrat juga tidak bisa dikatalisis ya. Sama dengan enzim sama drug juga, kalau misalnya akan terjadi kompleks enzim drug ya, seperti yang tadi, seperti kita sebutkan tadi, kalau misalnya nanti ada enzim itu ditempel sama drug, otomatis nanti kalau misalnya dia nanti nempel di active site ya, bisa jadi nanti struktur tidak bisa menempel di enzim ya, bisa jadi sebagai sehingga nanti tidak akan terjadi yang namanya kompleks enzim ya, sehingga tidak jadi proses katalisis ya. Kemudian ada protein dengan protein, misalnya enzim dengan inhibitornya ya, atau inhibitor nanti dengan modulatornya ya. Jadi kadang kalau misalnya dalam suatu proses metabolisme dalam tubuh kita misalnya ada terjadi kelainan atau segala macam, bisa jadi nanti enzim yang berperan itu mungkin dihadang oleh suatu inhibitor ya. Nah kalau misalnya ada drug atau segala macam, mungkin inhibitornya ini bisa ditangkap oleh modulator, sehingga nanti enzim yang kita punya ini bisa bekerja dengan baik gitu, karena inhibitornya kan ditangkap sudah dengan modulator ya. Atau juga dengan macromolecular assembly ya. Maksudnya di sini macromolecular assembly ini di mana protein itu akan docking atau berikatan dengan molekul-molekul lain yang jauh lebih besar ya. Misalnya seperti lipid ya, sehingga menghasilkan lipoprotein, atau fosfoprotein ya, fosforus, atau misalnya dengan karbohidrat ya, atau dengan molekul-molekul lain yang jauh lebih besar itu, sehingga nanti terbentuk yang namanya kompleks makromolekul ya. Kemudian yang terakhir adalah protein dengan asam nukleat ya, misalnya DNA dengan enzim polimerase ya. Jadi di sini kita mau melihat nanti enzim polimerase ini
ketika nanti kalau dia mau melakukan transkripsi ya atau transkripsi atau amplifikasi ya misalnya itu efektivitasnya bagaimana gitu ya terhadap RNA sama DNA-nya. Kan nanti kalau misalnya di proses amplifikasi nanti RNA itu kan dibuka di sini ya. Kemudian ada apa namanya? Ada template ya. Nah, template nanti kalau sudah datang nanti baru nanti ada namanya enzim polimerase ya. Polimerase kan di apa namanya faktornya juga dipengaruhi oleh suhu. Nanti kalau suhunya pas nanti enzim polimerase nanti akan menempel di RNA DNA ya. Lalu nanti terjadi yang namanya elongasi. Ya. Nah, di sini perannya di sini adalah seberapa besar efektivitas polimerase tersebut ketika dia menempel di template-nya. Ya, sehingga nanti jadi kompleks juga yang namanya protein-nucleic acid itu sehingga nanti proses elongasi juga bisa berjalan ya. Dan lihat juga ada misalnya kalau misalnya untuk sintesa protein ya dari di ribosom ya untuk menjadi peptida ya sama seperti itu juga ya terjadinya kompleks antara protein dengan asam nukleat RNA juga ya. Oke, nah, jadi di sini maksudnya ya jadi docking itu ya docking antara dua molekul itu maksudnya adalah mengkonstruksi atau mengkoordinat hingga terjadi suatu ikatan ya bond state gitu ya suatu ikatan ya. Jadi bond state itu dinamakan dengan kompleks ya. Jadi misalnya ada protein A dengan protein B. Kalau dia bersatu nanti namanya menjadi kompleks protein AB seperti itu ya. Dan molekul itu ya kalau dia saling komplementer ya dia akan saling berikatan satu sama akan saling docking dengan sendirinya ya. Nah, bagaimana caranya yang kita inginkan itu yang kita pelajari atau ingin kita rekayasa di bidang bioinformatika ini di itu bagaimana caranya kalau misalnya pada proses dockingnya itu dia itu menempel pada posisi yang paling tepat gitu. Misalnya dia posisinya sudah bagus di sini, tapi kalau misalnya dia ada posisi yang paling tepat itu, misalnya ibaratnya kayak geser dikit, ternyata hasilnya jauh lebih bagus ya, itu bisa kita kembangkan, kita analisis juga gitu, bagaimana ya. Karena utamanya juga kebanyakan yang saya katakan tadi, contoh yang paling mungkin yang paling signifikan di sini adalah dalam pembuatan obat ini ya. Karena obat ini kan bisa mungkin obat itu kan bekerja secara manjur. Itu pentingnya kenapa membutuhkan yang namanya prediksi atau misalnya analisis dengan molecular docking ini. Ya, jadi kita ketika nanti mau membuat obat ya drug itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi kenapa kita kenapa kita mau menganalisis atau mau melakukan protein docking ini ya. Jadi interaksi antara protein satu dengan protein yang lain itu kan sangat luas ya dan dia punya network yang sangat tinggi ya karena saling berkaitan satu sama lain dan juga mungkin rangkaian dari adanya interaksi protein satu dengan protein lain kemudian protein lain itu bisa menjadi salah satu jalur atau pathway suatu metabolisme ya metabolisme yang kompleks sehingga mungkin nanti akan menghasilkan efektivitas yang kita inginkan gitu yang sehingga ini bisa menjadi suatu interest dalam biologi itu ketertarikan ya namanya penelitian menarik seperti itu ya orang-orang tertarik untuk melakukan penelitiannya ya. Kemudian kita juga harus tahu juga bahwa interaksi antara protein satu dengan protein lain itu sebenarnya kita bisa tidak ketahui gitu. Bisa jadi kalau misalnya ternyata dia bisa saling doping satu sama lain atau mungkin tidak bisa doping satu lain ya itu bisa kita teliti dengan teknologi-teknologi yang sudah ada ini ya. Nah kalau untuk kita di sini ya di biologi ya saya rasa mungkin akhirnya tidak terlalu jauh sampai ke tahap yang seperti itu tapi paling tidak kita memahami konsep dari molecular docking ini ya. Tujuannya apa supaya nanti kita paham kalau kita mau melakukan docking ini ya apa yang akan terjadi efektivitasnya yang kita punya dari hasil penelitian itu bagaimana yang terjadi ya utamanya kalau misalnya kita melakukan penelitian sederhana ya misalnya saya mau melakukan analisis terhadap enzim yang saya punya ya yang saya dapatkan dari hasil seleksi gitu nah saya mau meneliti kalau misalnya ada substrat ini ya dengan protein ini ya kalau misalnya dia terjadi docking terjadinya kompleks ini bagaimana afinitasnya aktivitasnya gitu kalau misalnya nanti sedikit sedikit bisa direkayasa gitu misalnya
Kalau misalnya docking yang pertama mungkin misalnya nanti aktivitas terhadap substratnya mungkin lemah, misalnya katakanlah aktivitasnya sekitar 4 atau 5, mungkin nanti sedikit ada rekayasa sedikit, mungkin kita melihat dockingnya bagaimana, kita rekayasa, mungkin nanti aktivitasnya harus lebih meningkat ya. Bisa jadi misalnya ribuan kali, dari semula mungkin hanya 4 ya, 4 aktivitas, mungkin karena ada apa namanya kita bisa merekayasa di dockingnya itu, bisa jadi nanti hasil aktivitasnya jauh lebih tinggi, misalnya mencapai 3 ribuan atau 4 ribuan. Itu sering terjadi ya. Apalagi di penelitian-penelitian sebelumnya itu kayak enzim-enzim itu yang wild itu misalnya hanya aktivitasnya lemah, tapi begitu di engineering dia aktivitinya itu jauh lebih tinggi. Itu bisa terjadi seperti itu ya, dengan memanfaatkan bioteknologi ini sama rekayasa dockingnya ini ya. Jadi kita bisa tahu posisinya seperti apa ya. Kemudian untuk aplikasinya terhadap molekular docking ini berbagai macam ya. Misalnya seperti virtual screening ya, hit identification ya. Jadi misalnya kita mau melihat struktur 3 dimensinya juga, kemudian bagaimana dia cara dockingnya gitu, posisinya di mana, sehingga nanti kita bisa menentukan nanti posisi docking yang paling bagus di mana. Kemudian structure function studies ya, jadi ini maksudnya ada kita mau melihat struktur dari protein itu, mempelajari struktur dari protein itu, nanti fungsi-fungsinya nanti kalau misalnya saatnya di sini, saatnya di sana, itu bagaimana fungsinya. Kemudian enzymatic reaction mechanism ya, mungkin di sini kita bisa melihatnya itu posisi aktif site-nya di mana gitu, sehingga nanti kalau ada substrat yang mendekat ke enzim itu aktivitasnya bisa menjadi meningkat ya, kita dengan cara rekayasa juga ya. Dan yang paling penting ya memang semuanya itu mencakup mengenai protein engineering ya, seperti itu ya. Dan saya rasa kalau yang lain nggak ada, ini saya nggak begitu paham ini, jadi mungkin saudara bisa coba baca sendiri ya. Tapi itulah semacam pemahaman dari saya ya mengenai molecular docking yang sederhana saja ya, yang mungkin cukup semacam yang normal aja, maksudnya yang secara umum saja ya. Jadi molecular docking itu seperti itu ya. Kalau misalnya saudara mau pelajari lain, misalnya untuk yang kedokteran di farmasi, mau meneliti tentang obat atau mungkin mau meneliti tentang efektivitas suatu zat tertentu terhadap protein tertentu, itu bisa saudara kembangkan sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan mengenai molecular docking? Silakan. Ada yang mau didiskusikan mengenai molecular docking? Sepertinya belum, Pak. Yang lain bagaimana? Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, ya sudah, ini adalah materi yang terakhir kita ya. Jadi untuk materi yang terakhir ini adalah molecular docking ya. Jadi untuk hari ini teorinya sudah selesai ya. Jadi untuk minggu depannya kita lebih ke arah untuk latihan-latihan dengan menggunakan berbagai macam tools juga ya. Rencana saya nanti kita juga belajar dengan menggunakan bioedit ya, bagaimana caranya kita mau mengajarkan berbagai macam data ya dari berbagai sumber ya, sumber organisme, nanti kita sejajarkan biar kita tahu nanti posisi di mana dia nanti kontak domainnya yang paling mirip itu di mana ya. Kita bisa menggunakan bioedit juga nanti. Sama nanti kemudian kita juga belajar di yang mengenai spasi juga, kemudian di PyMol juga ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan berbagai macam tools yang ada di bioinformatika ini. Ya. Saya juga masih mempelajari lebih lanjut juga ya, karena buku rujukannya juga mungkin karena sudah tahun yang lama juga, tahun 2015, jadi banyak yang berbeda dengan toolsnya yang sudah terupdate sekarang ini ya. Jadi mau nggak mau saya dan saudara juga nanti kalau misalnya ada updatean juga kita harus mempelajarinya juga ya. Oke, sampai di sini mengenai molecular docking atau mungkin yang mengenai mencari data tadi, ada yang mau ingin didiskusikan, silahkan. Belum ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Mungkin
masih kurang dimengerti, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita juga belajar bareng-bareng lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi untuk minggu ini saya rasa cukup ya untuk sampai di sini. Kemudian untuk minggu depan kan kita Idul Fitri ya. Berarti kan kita nggak bisa menggunakan jadwal hari Kamis minggu depan ya. Jadi nanti untuk PJ saya minta tolong dicarikan waktu tambahan ya. Waktu tambahan sebisa mungkin jangan sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20 kan kita sudah kuliah lagi ya, kuliah lagi sesuai dengan jadwal. Nah, jadi hari Kamis pertama masuk saluran itu tanggal 20 ya. Jadi nanti PJ sama nanti dibantu juga rundingan dengan teman-teman yang lain, minta tolong dicarikan waktu tambahan ya, waktu tambahan yang sekiranya tidak mengganggu jadwal perkuliahan saudara ya. Jadi nanti untuk waktu tambahannya saja saudara cukup untuk mengisi Google Classroom-nya aja untuk absensi ya. Jadi tidak ada perkuliahan ya, hanya untuk membantu jadwal yang ada saja. Jadi minta tolong carikan waktu tambahan yang sekiranya tidak mengganggu jadwalnya saudara cukup absensi saja ya. Bisa dilakukan? Bisa, Pak. Insya Allah. Kalau bisa dicarikan waktunya sebelum tanggal 20 ya. Jadi biar enak nanti saya planning ke tanggal-tanggal berikutnya ya. Siap, Pak. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini aja ya untuk pertemuannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian yang belum absensi di Google Classroom silakan untuk absensi ya, dan untuk PJ nanti minta tolong screenshot-nya juga ya untuk dibagikan ke saya untuk laporan ya. Oke. Saya cukupkan untuk di sini ya, dan karena minggu depan sudah Idul Fitri ya. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Lebaran ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin juga, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama. Sama-sama.